Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sekalian? Ya, selamat berjumpa lagi kita ya pada pembelajaran hari ini di semester 2 tahun 2021. Anak sekalian, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan KD 3.3, yaitu tentang menjelaskan cara-cara untuk memahami teks eksplanasi. Nah, anak-anak sekalian, jadi teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Nah, jadi seperti apa? Fenomena alam, ya, sosial, budaya, ya. Jadi yang berhubungan dengan kejadian-kejadian yang terjadi di lingkungan sekitar kita saja, ya. Nah, teks yang disajikan juga harus apa? Harus fakta. Fakta itu apa? Sesuai keadaan yang sebenarnya. Ya. Jadi harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, bukan dibuat-buat. Nah, gitu ya. Dan berikutnya adalah teks eksplanasi memiliki struktur. Apa saja itu strukturnya? Yaitu pernyataan umum, ya, deretan penjelas, dan kesimpulan. Ya. Jadi kita nanti dapat menentukan kata-kata kunci ya, ataupun nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks eksplanasi. Ya. Nah, untuk menentukan kata kunci, anak sekalian, itu apa itu kata kunci? Kata kunci itu adalah kata yang penting, atau kata-kata yang penting saja. Itu namanya kata kunci, kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam teks. Nah ya, jadi kata-kata kunci itu biasanya terdapat dalam judul dan isi teks. Ingat ya, kata-kata kunci biasanya terdapat dalam judul dan isi teks. Nah, dalam pencarian informasi, kata kunci dapat diperluas ataupun dipersempit. Nah, tujuannya apa? Agar informasi yang diperoleh tepat sasaran. Nah, itu ya. Yang kedua, yaitu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Nah, jadi setiap informasi yang diperoleh nanti dapat menambah pengetahuan. Ya, jadi tujuannya adalah untuk menambah pengetahuan. Ya, kalian nanti dapat menemukan informasi penting dari teks dengan apa? Menjawab pokok-pokok pertanyaan. Ya, misalnya dengan menggunakan kata tanya. Ya, misalnya apa? Ya, kapan? Nah, itu semua kata-kata tanya. Lagi di mana? Nah, ya. Terus apa lagi? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana. Nah, itu kata-kata tanya yang nanti boleh kalian gunakan untuk mencari atau menjelaskan cara-cara untuk memilih teks eksplanasi. Jadi kalian bisa nanti membuat pertanyaan-pertanyaan itu yang memang nanti jawabannya ada di dalam teks, ya. Baik, yang berikutnya adalah membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. Nah, jadi nanti kita bagaimana sih caranya membuat ringkasan ataupun juga kesimpulan dari teks eksplanasi, ya. Nah, sebelumnya kan kita sudah di depan tadi Pak Guru sampaikan bahwa cara-cara untuk memahami teks eksplanasi, ya, seperti mencari kata-kata kunci, ya. Jadi cari dulu kata-kata kuncinya, ya, ataupun juga nanti bisa menjawab pertanyaan, ya, yang berkaitan dengan teks yang kalian baca, ya. Nah, selanjutnya kalian akan nanti membuat ringkasan dari kesimpulannya. Ya, setelah itu kita mencari kata-kata kuncinya, ya, terus kita menjawab pertanyaan berkaitan dengan teks tadi, baru kita membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi yang kita baca, ya. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat ringkasan. Apa saja itu?
Yang pertama adalah bacalah teks dengan saksama. Jadi bacanya dosa terburu-buru, santai, pelan, dan pahami apa sih yang ada dalam teks tersebut. Ya, di dosa terburu-buru, ya, dosa cepat-cepat. Tapi apa yang kita baca kita harus paham. Ya. Yang kedua adalah catatlah gagasan utama dari setiap paragraf. Nah, jadi setelah kita baca, usahakan nanti kalian juga mencatat, ya, gagasan utama setiap paragraf. Ya, cari gagasan utamanya apa. Ya. Yang ketiga apa? Nah, ubahlah gagasan utama menjadi kalimat efektif dengan bahasamu sendiri. Nah, itu ya. Jadi, udah kita nanti ketemu, maka nanti diubahlah gagasan utama menjadi kalimat yang efektif. Ya, kalian singkat yang kira-kira kalian paham nanti. Ya. Nah, yang keempat, nah, setelah itu apa? Rangkai kalimat-kalimat tersebut. Ya. Kalian itu buat kalimat kalian rangkai ya kalimat-kalimat tersebut sehingga apa? Menjadi paragraf yang padu dan mudah dipahami. Nah, ya. Yang terakhir atau yang kelima apa? Pastikan. Nah, kamu menggunakan kosakata baku dan ejaan yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau yang sering disingkat PUEBI. Nah, jadi gunakan bahasa Indonesia yang benar, ya, yang baku, bukan bahasa daerah, ya. Jadi sesuai dengan bahasa Indonesia. Dan nanti setelah kalian membuat ringkasan, ya, kalian dapat membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan itu apa? Merupakan pendapat terakhir yang mengandung informasi berdasarkan uraian sebelumnya. Nah, Pak Guru ulangi. Jadi nanti setelah itu, setelah membuat ringkasan, maka kalian membuat kesimpulan, ya, yaitu yang merupakan pendapat terakhir yang mengandung informasi berdasarkan uraian sebelumnya, ya. Nah, baru apa? Kesimpulan dibuat apa? Untuk apa? Ya, untuk agar informasi yang kalian peroleh mudah diingat. Ya, jadi itu tujuannya. Jadi setelah kita membuat apa? Kesimpulan, ya, yang merupakan pendapat terakhir tadi itu, ya, karena di situ ada informasi-informasi ya berdasarkan uraian sebelumnya. Baru kita buat kesimpulan itu kita buat kita peroleh untuk apa? Untuk agar mudah diingat oleh kalian, ya. Caranya bagaimana? Yaitu dengan mencatat informasi penting dalam teks. Nah, jadi jangan asal baca saja, tapi catat dari yang kalian baca itu, ya, apa sih informasi penting dari teks yang kalian baca, ya. Nah, anak sekalian, nanti Pak Guru berikan satu paragraf, boleh nanti kalian kerjakan, ya. Nah, kalian hanya nanti membuat ringkasan. Jadi nanti ada sudah paragrafnya, satu paragraf. Kalian buat ringkasan dan kesimpulannya, ya. Jadi kalian buat ringkasan dan kesimpulannya. Baik, anak sekalian, demikian mungkin penjelasan Pak Guru pada hari ini dalam muatan bahasa Indonesia. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini dapat menambah pengetahuan kalian, ya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Pak Guru Airi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.